Karena selain daripada penegakan hukum, kami juga dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan, artinya jangan sampai ada korban-korban berikutnya di luar kejadian ini. Jadi secara preemptif ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan ada lagi korban-korban yang terperdaya dengan modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini. Oleh karenanya, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, kami melaksanakan pendalaman. Yang pertama terkait dengan tersangka. Saat ini sudah kita tetapkan 3 orang tersangka dan kami sedang dalami apakah dimungkinkan ada tersangka-tersangka yang lain. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, kasus pengungkapan kasus keracunan ini, awalnya kami hanya ketahui 2 orang tersangka. Tapi ternyata setelah kita adakan penyelidikan secara lebih mendalam, pemeriksaan secara lebih intensif, ditemukan 1 tersangka lain atas nama Dede yang sejatinya awalnya kita ketahui sebagai korban, ternyata juga tersangka. Kemudian dari sisi korban, rekan-rekan sekalian, bahwa kita klasterisasi terhadap 2 kelompok korban. Yang pertama dari family tree. Ya, kita ketahui saat ini dari family tree, khususnya dari family tree tersangka Wawon ini, 6 orang meninggal dunia, ya, kemudian 1 orang selamat. Kemudian dari TKW ini 2 orang meninggal dunia. Dan khusus untuk TKW ini kami juga klasterisasi, ya. Klasterisasi terhadap korban penipuan. Ada pembunuhan, ada penipuan. Ternyata hasil pemeriksaan kami sementara ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan yang mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka Dede, kemudian digunakan oleh 3 orang ini. Dan pengirimannya itu ada 2 jenis, melalui rekening maupun melalui Western Union. Ya, sejenis wesel, ya, yang bisa diambil di kantor pos, di kantor pegadaian dan sebagainya. Nah, kami melalui rekening maupun Western Union ini akan kami inventarisir, identifikasi berapa korban penipuan dari TKW-TKW yang ada di luar negeri ini. Oleh karenanya, kami sudah deteksi ada berapa orang yang bisa kita hubungi, ya, 4 orang bisa kita hubungi saat ini masih ada di luar negeri. Kemudian beberapa orang sudah kembali ke Indonesia. Dan dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya untuk kita ambil keterangan 3 orang. Nah, sisanya ini sedang kami cari. Kami akan hubungi keluarganya yang ada di Indonesia, ya, sudah kembali ke Indonesia nih. Kami hubungi keluarganya untuk mencari di mana keberadaan daripada korban penipuan ini. Di sisi lain, dari family tree tersangka Wawon, kami juga akan terus mendalami. Selain dari korban penipuan TKW, dari family tree juga akan kami dalami. Karena sebagaimana kita ketahui, dari family tree tersangka Wawon ini ada 6 orang yang sudah menjadi korban. Kami akan teliti kembali, karena dari tersangka Wawon ini punya 6 istri. Kami akan dalami semua. Mengapa demikian? Karena kemarin keluarganya hilang pun ada yang tidak melapor, kecuali korban atas nama Noneng, itu dilaporkan ke polisian. Sedangkan yang lain tidak ada laporan sampai sekarang. Oleh karenanya kami yang akan proaktif untuk mencari apakah ada dari keluarganya yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, termasuk TKW ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini juga ada perkembangan dari sisi modus operandi. Yang pertama, mereka ini melakukan, kalau penipuannya ini melakukan dengan cara, para korban ini awalnya bertemu dengan tersangka Wawon, kemudian tersangka Wawon ini
bisa seolah-olah merubah jumlah uang yang ada dalam amplop. Misalnya 1.000 tiba-tiba dibuat sedemikian rupa bisa menjadi isinya 10.000. Nah, akhirnya terbedaya. Berdasarkan pemeriksaan salah seorang saksi, untuk meyakinkan daripada saudara-saudara kita TKW ini untuk mengirimkan uang terus ke tersangka ini, ada salah satu yang datang kepada Wawon, ditunjukkanlah ini rumahnya, ini mobilnya. Setelah diselusuri itu adalah rumah dan mobil orang lain, tapi untuk meyakinkan supaya tetap mengirimkan. Kemudian juga sistemnya ini adalah seperti MLM. Ini yang sedang kami telusuri betul. Maksudnya seperti ini. Mereka ada downline. Ya, jadi dari si Siti misalnya, ini mengajak temannya lagi supaya mengirim uang ini agar bisa digandakan dan sebagainya. Jadi seperti MLM. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ya, salah satu motif daripada kejahatannya adalah dengan cara membunuh daripada salah satu yang mengetahui kejahatan ini. Salah satunya adalah almarhumah Maimunah, karena ini salah satu yang ikut merekrut TKW untuk ikut mengirimkan uang untuk digandakan oleh para tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga ada temukan modus yang lain, operandi daripada pelaku, dan ini cukup unik rekan-rekan sekalian. Ya. Ternyata tersangka Wawon ini itu berperan sebagai Aki Banyu. Selain atas nama Wawon yang berperan untuk mengantarkan korban kemudian dieksekusi, ternyata yang bersangkutan ini adalah berperan sebagai Aki Banyu. Ini adalah figur fiktif. Nah, Aki Banyu ini yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban ini. Dan ternyata rekan-rekan sekalian, dalam perkembangan pemeriksaan kami, ternyata modus ataupun cara untuk membunuh korban ini berkembang lagi. Ya, sebagai contoh, ada yang dicekik, diracun. Ya. Kemudian juga untuk meraih kesuksesan, maka harus menyeberang laut. Tapi salah satu saksi ini ada yang menyampaikan pada saat itu saya disuruh ke pinggir pagar kapal, saya curiga akan didorong ke laut. Nah ini ternyata setelah kita konfirmasi kepada tersangka benar. Saya tanya dengan tersangka benar, saya memerintahkan agar apabila ingin sukses, maka harus nyemplung ke laut. Nah ini yang menjadi tanda tanya, kok ini kok nurut saja gitu ya. Termasuk yang kami dalami saat ini, ternyata yang ada di Bali itu yang terjun ke laut bukan hanya Siti, tetapi juga Noneng. Jadi 2 orang. Dan ini hasil konfirmasi kami dengan Polres Karangasem di sana. Kita terima laporannya, ternyata yang masuk 2, dan ini yang kami dalami. Ya. Namun ini rekan-rekan masih berkembang ya, karena kita harus padukan persesuaian dengan beberapa alat bukti. Kalau menurut keterangan tersangka, saya yang nyuruh apabila ingin meraih sukses maka silakan nyemplung laut. Itu dari Aki Banyu. Dan pada saat kami tangkap, HP yang atas nama Aki Banyu ini ada dipegang oleh Wawon. Jadi di tokoh yang dianggap ditokohkan sebagai yang paling sakral, yang susah ditemui. Padahal itu ya Wawon. Bahkan tersangka Dullah maupun Dede setelah sekian tahun baru tahu Aki Banyu itu adalah Wawon, ya baru setelah ditangkap itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa terperdaya ya Dullah maupun si Dede? Karena suaranya itu memang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ternyata memang si Wawon ini selain pekerjaan yang lain, profesinya adalah dalang. Jadi suaranya bisa berubah-berubah.
sudah kita praktekkan pada saat pemeriksaan kemarin. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini proses pemeriksaan terus berjalan. Ya, saat ini masih dilaksanakan ekshumasi di Garut terhadap korban Siti, dan rencananya besok akan diadakan ekshumasi di Cililin, Bandung terhadap korban almarhumah Halimah. Dan kami tetap mohon doa daripada rekan-rekan sekalian, kita akan terus mencari, ya, karena memang para tersangka ini kalau kita tidak menemukan alat bukti baru, fakta baru, entry point baru, mereka tidak akan memberikan petunjuk. Seperti kemarin, kenapa bisa kita temukan beberapa tempat korbannya dikubur di sana setelah kita punya fakta baru. Nah, ini terus berkembang, berkesinambungan, ya. Dan ini mudah-mudahan yang terakhir, jangan ada lagi masyarakat yang terperdaya oleh modus-modus untuk penggadaan uang yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan secara instan, tapi dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini selain penegakan hukum, juga secara preemptif, ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan implikasi secara preventif terhadap pelaku-pelaku lain bahwa modus ini sudah diketahui oleh polisi dan masyarakat luas, dan coba-coba menggunakan modus seperti ini. Bukan hanya harta, tetapi jiwa pun menjadi korban. Saya kira demikian. Terima kasih.